Halo adik-adik, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai refleksi atau pencerminan. Kali ini kita akan membahas 5 macam refleksi, yaitu refleksi terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, refleksi terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, pada garis Y sama dengan X, pada garis Y sama dengan min X, dan terhadap pusat koordinat kartesius 0,0. Oleh karena itu, kita membutuhkan koordinat kartesius. Kita ke yang pertama, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Kita misalkan sebuah titik, kita umpamakan ini adalah titik A dengan koordinat 7,3. Ya, kemudian dia mengalami refleksi terhadap sumbu X. Kita ingat sumbu X adalah sumbu yang tidur. Dan jarak bayangan terhadap sumbu X itu harus sama dengan jarak bayangan terhadap titik awal. Jadi seperti ini. Jadi, didapatkan aksennya atau bayangan dari A-nya itu pada koordinat 7, min 3. Kita lihat di sini yang berbeda apanya? Yap, betul, Y-nya. Jadi, perubahan refleksi itu yang berubah itu hanya Y-nya. Jadi, Y aksennya itu min Y. Jadi, kita bisa tuliskan seperti ini. A dengan koordinat X, Y direfleksikan atau kita bisa tuliskan matematikanya itu adalah M yaitu mirror X Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Jadi bayangannya atau A aksennya itu nilainya pada koordinat X, min Y. Dan selanjutnya perlu diingat X di sini merupakan X aksen dan Y di sini merupakan Y aksen. Jadi nilai dari X aksen dan nilai dari Y aksen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai refleksi terhadap sumbu Y. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai refleksi terhadap sumbu Y. Kita gunakan titik yang sama, yaitu titik A dengan koordinat 7,3. Refleksi terhadap sumbu Y itu seperti ini. Jarak titik awal terhadap sumbu Y itu akan sama terhadap jarak dari bayangan terhadap sumbu Y. Jadi, didapatkan A aksennya memiliki koordinat min 7,3. Jika dilihat, yang berbeda dari titik awalnya itu adalah X-nya. Jadi, untuk refleksi terhadap sumbu Y yang berubah itu hanya X-nya. Kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi A, X, Y apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, yaitu X sama dengan 0, A aksennya atau bayangannya itu adalah X min, Y. Jadi yang berubah itu hanya X-nya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, perlu diingat, jarak benda ke garis itu akan sama dengan jarak bayangannya ke garis. Jadi, seperti ini. Refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan X itu adalah 3,7. Kita lihat di sini apa yang berubah? Ya, benar. Dari X itu menjadi Y dan Y menjadi X. Jadi, sebuah titik apabila direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Seperti itu. Jadi, berubah tanpa merubah positif dan negatifnya. Selanjutnya, suatu titik terhadap garis Y sama dengan min X. Di sini sama, jarak dari titik ke garis itu akan sama dari jarak bayangan ke garis. Dan didapatkan A aksennya itu adalah berkoordinat min 3, min 7. Jadi di sini apa yang berubah? Ya benar. X-nya jadi Y dan min dan Y-nya jadi X min. Betul? Nah, jadi suatu titik apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah min Y, min X.
Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, Bapak ingatkan lagi. Di sini, meskipun ini berubah, itu nilainya yang berubah. Tapi tetap ini adalah X aksennya, yaitu berupa min Y, dan ini adalah Y aksennya. Kita perjelas lagi nanti di pembahasan soal dan di penjabaran pada matriksnya. Jadi sabar ya. Selanjutnya, refleksi suatu titik atau suatu benda terhadap koordinat kartesius. Dengan koordinat kartesius kita tahu kan, yang letaknya pada koordinat 0,0. Jadi letaknya adalah di sini. Ini koordinat 0,0. Jadi perpotongan sumbu X dan Y pada titik 0,0 itu adalah koordinat kartesius. Jadi titik A atau benda apabila direfleksikan terhadap koordinat kartesius, jaraknya akan sama dengan bayangan terhadap koordinat kartesius. Jadi A aksennya itu adalah min 7, min 3. Jadi kita lihat apa yang berubah di sini. Ya benar, positif negatifnya. Jadi X-nya menjadi negatif dan Y-nya menjadi negatif. Jadi suatu titik apabila direfleksikan terhadap koordinat kartesius, hasilnya atau bayangannya itu adalah min X, min Y. Jadi itu adalah bayangan dari sebuah titik atau benda bila direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dan koordinat kartesius. Jadi apabila nanti adik-adik itu lupa dengan rumusnya, bisa mengingat seperti ini. Apabila refleksi terhadap sumbu X yang berubah itu Y-nya, terus apabila refleksi terhadap sumbu Y yang berubah Y-nya, apabila refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu berubah posisinya, apabila pada garis Y sama dengan min X itu berubah posisinya dan berubah nilainya, dan pada garis koordinat kartesius itu hanya berubah nilainya. Seperti itu. Jadi yang menjadi plus, yang plus jadi min. Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Semangat belajar matematikanya.